Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum saya melakukan penyuluhan, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pagi-pagi pergi kondangan, pulangnya bawa kue ketan. Sebelum saya melakukan penyuluhan, izinkan saya memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Yuyun Hairani Nasution. Saya dari bidang perkebunan. Di sini saya akan melakukan pelatihan serta penyuluhan. Materi yang saya bawakan yaitu 5 faktor produksi kelapa sawit. Baiklah, kita akan masuk ke faktor pertama. Yang pertama yaitu lahan. Apa sih beda lahan dengan persiapan lahan? Lahan adalah bidang tanah yang digunakan untuk mengelola usaha perkebunan, sedangkan persiapan lahan merupakan persiapan areal tersebut sampai areal tersebut siap ditanami kelapa sawit. Lahan, sering kita dengar lahan di dalam perkebunan. Lahan ini itu membutuhkan tanah yang subur, Bapak Ibu semua. Membutuhkan tanah yang subur pada tanaman kelapa sawit itu yang dipengaruhi oleh beberapa kriteria. Yang pertama yaitu curah hujan, yang kedua yaitu tekstur, yang ketiga topografi, yang keempat yaitu kedalaman air. Adapun syarat dan kesesuaian lahan pada kelapa sawit ini. Yang pertama, syarat tumbuh pada kelapa sawit ini yang pertama yaitu kondisi iklim. Kondisi iklim inilah yang sangat mempengaruhi produksi kelapa sawit tersebut, di mana tujuan kondisi iklim ini ialah tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit agar makin baik. Nah, yang kedua yaitu bentuk wilayah, di mana bentuk wilayah ini merupakan syarat tumbuh kelapa sawit. Syarat tumbuh kelapa sawit itu yang baik itu pada ketinggian 0 sampai 400 meter dari permukaan laut. Nah, baru kalau tanaman kelapa sawit ini itu pada tanah yang datar, terus berdrainase, terus itu berlapis tebal, terus itu tanah yang mengandung lempungan pH-nya itu sekitar 4 sampai 6. Terus itu seperti tanah ultisol, latisol, dan gambut sapri. Faktor yang kedua ialah faktor genetik. Genetik ini menggunakan bahan tanam yang bersertifikat, tidak boleh menggunakan benih yang palsu atau dari pohon sendiri. Adapun tingkat potensi yang dicapai pada genetik tersebut ialah yang pertama yaitu varietas, yang kedua yaitu pengelolaan, yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Maka dari itu pentingnya keragaman genetik pada perkebunan kelapa sawit ialah untuk meningkatkan keberhasilan pemuliaan pada tanaman kelapa sawit. Faktor yang ketiga ialah kultur teknis. Kultur teknis ini merupakan pengendalian yang terkait dengan tanaman yang dibudidayakan yang baik akan dilakukan pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Apa sih organisme pengganggu tanaman pada kelapa sawit? Apa saja itu? Ada kumbang tandu, ada ulat api, dan ulat kantong. Kultur teknis ini juga bukan pada OPT saja, tetapi pada gulma, di mana gulma ini adalah tanaman pengganggu atau tanaman yang tidak diinginkan tumbuh pada tanaman kelapa sawit. Terus itu gulma ini ada apa saja sih? Gulma tekian, berumputan, daun lebar, dan pakisan. Adapun cara pengendalian dari kultur teknis tersebut yaitu menggunakan pemberian mulsa, penanaman penutup tanah, dan penanaman naungan. Faktor yang keempat ialah manajemen. Manajemen ini mengatur atau mengelola agar tercapainya produksi yang maksimal dan menguntungkan. Pengelolaan manajemen ini dengan POAC, di mana POAC itu adalah planning, organizing, equating, dan controlling.
Nah, pada planning ini planning ini atau disebut dengan perencanaan. Pada perencanaan ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum panen, yaitu persiapan areal, terus menentukan taksasi, menentukan rotasi, terus itu menentukan luas ancak pemanen. Yang kedua yaitu organisasi yang kedua, yang dimana organisasi ini merupakan struktur organisasi yang terdiri dari mandor panen, krani mandor, terus itu krani 1, mandor 1, asis dan afdeling, dan manajer. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Adapun pelaksanaan pada manajemen tersebut ialah yang dari memulai dari memotong buah, terus itu mengutip grondolan, terus itu mengantar buah ke TPH, terus itu mengirim buah ke PKS, dan yang terakhir yaitu adalah pengawasan, di mana pengawasan ini titik kritis dari manajemen produksi kelapa sawit. Kita dapat mengetahui titik kritisnya apa saja sih yang ada pada kelapa sawit itu. Faktor yang kelima ialah iklim. Iklim ini sangat berpengaruh pada produksi kelapa sawit. Adapun faktor pada iklim yaitu cekaman kekeringan dan cekaman air. Cekaman air ini seperti curah hujan, bulan basah, bulan kering, serta stres panas. Dampak iklim ini apa saja pada tanaman kelapa sawit, yaitu mengakibatkan tanaman kelapa sawit tersebut stres dan siklus OPT menjadi meningkat. Hal ini sangat berpengaruh pada OPT tersebut karena mendapat gagal panen dan meningkat. Maka dari itu pentingnya iklim pada produksi kelapa sawit ini ialah untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit agar tumbuh dengan baik dan menguntungkan bagi para perkebunan kelapa sawit. Baiklah, itu tadi 5 faktor produksi kelapa sawit. Yang pertama yang tadi saya jelaskan itu adalah lahan, genetik, manajemen panen, kultur teknis, dan iklim. Dari 5 faktor tersebut kita dapat mengambil kesimpulan yaitu pentingnya 5 faktor produksi kelapa sawit di perkebunan. Mungkin sekian dari penyuluhan saya hari ini. Jika saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.